Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Lutfi. Di video kali ini kita akan belajar tentang tema 7 peristiwa kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, kita belajar dulu ya tentang peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Indonesia telah dijajah Belanda sekitar 3,5 abad lamanya. Berapa? Ayo, 3,5 abad itu. 3,5 abad sama dengan 350 tahun lamanya. Wah, lama sekali ya anak-anak. Berbagai usaha yang dilakukan Indonesia selalu berujung pada kegagalan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda, yaitu 1. Kalah dalam persenjataan. Nah, persenjataan Indonesia itu masih banyak yang berupa bambu runcing ya anak-anak, masih berupa perkayuan. Tapi kalau orang Belanda, orang Jepang, dan lain sebagainya, itu luar biasa persenjataannya, sudah menggunakan ada yang pistol, ada yang sudah memakai besi, dan lain sebagainya. Yang kedua, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi mereka masih per daerah-daerah dalam menyerang, belum bersatu seluruh Indonesia. Jadi masih bersifat daerah, dan ini membuat banyak kegagalan di berbagai daerah ya. Yang selanjutnya 3, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Artinya perlawanannya itu kurang dipersiapkan matang-matang, harusnya serentak tapi terpisah-pisah. Jadi perlawanan sebelah daerah A, daerah B, daerah C tidak bareng-bareng deh, beda hari atau beda waktu dalam pelaksanaan untuk melakukan perlawanan. Nah, yang keempat, Belanda menerapkan politik adu domba. Ya, tadi sebelumnya di video sebelumnya Ibu sudah cerita ya bahwa Belanda menghasut Arupalaka, Raja Bugis untuk menyerang Sultan Hasanuddin, padahal kita satu Indonesia ya. Jadi ini seperti politik adu domba atau David et Imra. Yang kelima, masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinannya tertangkap atau mati, maka perlawanan juga terhenti. Jadi para pengikutnya atau anak buahnya tidak mau melakukan perlawanan, tapi sudah cukup ketika pemimpinnya mati ya sudah menyerah, begitu ya. Berdasarkan pengalaman tersebut, para kaum terpelajar ingin berjuang menggunakan kekuatan organisasi. Nah, lahirnya organisasi menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Oke, kita lanjut. Pergerakan nasional adalah bentuk perlawanan dari bangsa Indonesia terhadap kaum penjajah tanpa menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, beberapa faktor-faktor ini ya. Yang pertama, faktor internal. 1. Perlakuan diskriminatif dari pemerintah kolonial Belanda. 2. Adanya kenangan kejayaan masa lampau. 3. Lahirnya kaum cendekiawan. 4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. 5. Kesadaran bangsa Indonesia akan harga dirinya. Jadi ini faktor dari dalam ya yang mempengaruhi timbulnya pergerakan nasional ini. Oke, selanjutnya faktor eksternal atau faktor dari luar. 1. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia. 2. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga. Jadi misalnya ya negara tetangga kita ada Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Itu mereka sudah bangkit dan maju daripada kita. Jadi kita tergerak hati kita untuk lebih maju dan tidak mau dijajah oleh bangsa lain. Nah, begitu ya. Yang ketiga, pengaruh masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Ini membuat jiwa bangsa Indonesia semakin berkobar-kobar untuk mengusir penjajah dan bangkit dari keterpurukan. Begitu ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ciri-ciri pergerakan nasional. 1. Pergerakan bersifat kebangsaan. 2. Pergerakan menggunakan sistem organisasi yang modern atau demokratis, serta tidak terpusat pada pemimpin. Jadi mereka tanpa pemimpin pun mereka tetap akan bergerak ya, seperti itu anak-anak. Nomor 3, pergerakan dididikan oleh kaum terpelajar yang memiliki pandangan luas dan jauh ke depan. Jadi kalau kaum-kaum terpelajar itu pasti punya strategi ya anak-anak, tidak asal menyerang saja menggunakan kekuatan otot, tapi mereka berpikir dengan cerdas bagaimana cara mengalahkan bangsa penjajah ya. Yang keempat, bentuk perjuangan tidak bersifat fisik, melainkan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jadi mereka melawan dalam bentuk sosial, ekonomi, pendidikan. Mereka tinggikan
bidang-bidang itu sehingga mampu mengalahkan para penjajah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian masa pergerakan nasional ini sendiri dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama ada masa pergerakan awal pembentukan pergerakan nasional. Yang kedua masa radikal atau non-kooperasi. Yang ketiga masa moderat atau kooperasi. Kita beralih ke yang pertama dulu. Masa pergerakan awal pembentukan pergerakan nasional adalah masa awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern. Beberapa organisasi tersebut yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam atau SI, yang dulunya itu Sarekat Dagang Islam ya, sekarang jadi Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Yang kedua, masa radikal atau non-kooperasi adalah masa di mana muncul organisasi-organisasi politik yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Mereka tidak mau ada yang turut campur ya. Beberapa organisasi tersebut yaitu PKI atau Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Kita lanjut ke nomor 3, masa moderat atau kooperasi, di mana masa ini muncul organisasi yang bersifat lunak, masih mau bergabung ya atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, bersifat kooperatif. Kooperatif artinya bekerja sama ya. Beberapa organisasi tersebut adalah Parinda, Partindo, dan Gapi. Oke, kita ke awal dulu, masa pergerakan awal pembentukan pergerakan nasional. Nah, ada organisasi yang sangat terkenal nih anak-anak, namanya organisasi Budi Utomo. Artinya adalah usaha mulia. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Stovia yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini organisasi pertama kali yang muncul dan ditandai Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi pemerintah ini menandai bahwa Budi Utomo lah ini yang menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Ini ya Bapak Dr. Sutomo, ini ya bisa dilihat wajahnya. Kemudian yang kedua, ada Sarekat Islam. Sarekat Islam ini dulunya diberi nama Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo, seorang pedagang batik dari Solo awal mulanya. Adapun tujuan SI meliputi mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota kesulitan di bidang usaha, memajukan usaha dan derajat rakyat Bumi Putra, menentang pendapat keliru tentang Islam dan hidup menurut perintah agama. Yang ketiga, ada Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta tanggal 18 November 1912. Organisasinya bersifat Islam dan non-politik. Oke, kita lanjut. Nah, ini 3 serangkai yang sangat terkenal. Di Bandung tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Ya, ini ada Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Kalau dari gambar ini yang pertama dari kiri, pol kiri ini yang memakai adat-adat Jawa ini adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, yang tengah ini Ki Hajar Dewantoro, dan yang paling kanan ini adalah Dowes Dekker. Dowes Dekker ini aslinya adalah keturunan asli dari Belanda loh anak-anak, tapi ia prihatin dengan keadaan Indonesia yang dijajah Belanda dengan semenang-menang ya. Jadinya akhirnya Dowes Dekker ini mau berusaha membantu Indonesia untuk menjadi merdeka. Nah, disinilah kebaikan dari Dowes Dekker, walaupun ia dari bangsa Belanda, tapi ia tidak ingin melihat Indonesia terpuruk ya. Oke, kita lanjut berikutnya, masa radikal atau non-kooperasi. Ada beberapa organisasi nih anak-anak. Yang pertama ada Perhimpunan Indonesia atau PI, didirikan tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda, antara lain Sultan Kasayangan dan RM Noto Suroto. Yang kedua ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, didirikan oleh Hans Nevlid di Semarang tahun 1914. Selanjutnya Partai Nasional Indonesia PNI, ini cukup terkenal, didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita. Lanjut yang ketiga ada masa moderat atau kooperasi, terdiri dari beberapa organisasi ya. Ada Parindra dipimpin oleh Dr. Sutomo. Tujuan organisasi agar Indonesia mulia dan sempurna, hampir sama seperti Budi Utomo tadi ya. Oke, lanjut ke Gerindo.
Didirikan pada tahun 1937 oleh bekas orang-orang Partindo. Kemudian GAPI didirikan pada tahun 1939. Tujuan organisasi adalah penolakan petisi Sutarjo tahun 1929. Ya, kamu bisa cari-cari di internet ya anak-anak. Kita lanjut ke berikutnya. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, namun kita harus menghargai keragaman tersebut. Berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, berbeda-beda tetapi tetap saling menghargai. Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dalam pembangunan bangsa Indonesia. Adapun ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya. Yang pertama, adat istiadat atau kebiasaan ya. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah ada yang berbeda-beda ya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak dan lain sebagainya. 3, sistem kekerabatan. Artinya ini seperti ini. Misal, ibu dan bapak itu menikah. Nah, kamu lebih mirip ke bapak atau adikmu lebih mirip ke ibu. Nah, seperti itu ya anak. Jadi membuat ciri-ciri dari masing-masing orang atau individu itu berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, hitam dan lain sebagainya. Tergantung keturunannya ya anak-anak. Yang keempat, ada kesenian daerah. Ada tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Serimpi dari Jawa Tengah dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak. Oke, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional juga wajib kita gencarkan ya anak-anak. Kebudayaan nasional adalah berbagai ragam kebudayaan lokal di daerah yang dimiliki, dilaksanakan, dan dilestarikan oleh suku bangsa yang ada di Indonesia. Contohnya ada pun tarian, makanan khas, baju daerah, dan lain-lain. Berikut upaya melestarikan kebudayaan nasional. 1. Mengadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, menggalakkan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah. Yang ketiga, mengembangkan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Jadi di sekolah-sekolah itu ada juga yang membuat khusus pelajaran seni tari, menggambar, dan lain sebagainya. Yang keempat, sikap menghormati budaya sendiri dan budaya daerah lain. Yang kelima, sikap mau mengenal budaya sendiri yang merupakan warisan luhur. Nah, sekarang kita belajar bahasa Indonesia ya. Teks narasi sejarah adalah suatu karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian sejarah dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Jadi, kalau teks sejarah itu biasanya ada dari tahun ke tahun ya anak-anak. Langkah-langkah untuk menggali informasi penting. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, temukan ide pokok atau kalimat utama teks tersebut. Yang ketiga, temukan kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya. Yang keempat, bila ada kata yang tidak kamu mengerti, garis bawahi kosakata tersebut dan cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kelima, temukan jawaban dari pertanyaan yang mengandung unsur 5W per 1H. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu tadi ya anak-anak. Sekarang mencari arti kosakata dalam KBBI. KBBI tadi ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contoh nih, ibu punya kata tidak baku, aktivitas. Yang benar kata bakunya aktivitas pakai V ya. Kalau pakai F ini termasuk tidak baku ya. Artinya adalah kegiatan. Oke, sekarang kita lanjut ke kata tidak baku, apotik. Nah, ini tidak baku ya anak-anak. Yang benar tulisannya adalah apotek ya. Walaupun kamu berbicara apotik itu, tapi yang benar bakunya adalah apotek tulisannya ya. Artinya tempat untuk membeli obat. Nah, oke, kita lanjut. SBDP, menyanyi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menyanyi lagu wajib ya. Ada kepahlawanan gitu ya. Nah, sekarang kita mengetahui arti dari menyanyi itu sendiri apa tuh anak-anak. Menyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Dalam menyanyi kita harus memperhatikan nada dan tempo. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi dalam musik atau lagu. Yang kedua, tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Nah,
Ada pula yang dinamakan dengan beat. Beat adalah ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Nah, sekarang kita belajar tentang peristiwa mengembun dan menyublim. Setelah kita kemarin sudah belajar tentang mencair, membeku, menguap. Nah, kita belajar tentang mengembun dan menyublim ya anak-anak. Apa itu mengembun? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair, ya. Gas menjadi cair. Nah, contohnya air es yang ada di gelas dibiarkan lama-kelamaan akan muncul tetes-tetes air di luar gelasnya. Pernah kan kamu meletakkan air es di gelas, kemudian bagian luar gelas akan timbul embun-embun air. Nah, ini namanya proses mengembun, ya. Kemudian ada lagi contohnya, ketika pagi hari kalian merasakan daun-daun maupun rumput-rumput mengalami titik-titik air. Nah, di bagian atasnya itu terjadi karena adanya hawa dingin ketika malam hari. Padahal malam hari tidak hujan ya anak-anak, tapi itu berpengaruh. Hawa dingin itu membuat tetesan embun-embun yang ada di daun maupun di rumput-rumput, ya. Oke, kita lanjut ke menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya nih, kapur barus yang dibiarkan lama-kelamaan ukurannya akan mengecil. Ya tidak anak-anak? Ya betul sekali. Ini namanya proses menyublim, dari benda padat menjadi gas. Betul sekali. Nah, cukup sekian materi dari Ibu. Berikut ada penugasan. Masuk ke link berikut http form g bla 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 bla. Nah, ini nanti kalian masuk ke sini ya anak-anak. Nanti akan diarahkan masuk ke soal. Kalian isi identitas dengan benar, kemudian masuk ke berikutnya, pilih jawaban yang tepat, boleh lihat catatan, LKS maupun video. Nah, yang keempat, klik selesai maka akan muncul nilai. Screenshot hasil nilai, kirim ke WA Bu Lutfi sebagai bukti telah mengerjakan. Cukup sekian dari Bu Lutfi. Apabila kalian kurang mengerti, dan maaf ya, suaranya bising karena Bu Lutfi dekat dengan jalan ketika memvideo ini, ketika membuat rekaman suara. Ibu mohon maaf, silakan bisa diulang lagi kalau belum mengerti, dan jangan lupa menonton video sebelumnya dulu karena ketika mengerjakan soal ini nanti berkaitan juga dengan video sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.